Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kedua kali ya saya tanggapi tentang pernyataan kamu Putri ya. Ya, kamu jangan bangsat kamu. Ya, jangan bangsat di sini. Kamu bilang terbukti ya Peggy ini otak pelaku pembunuhan, pemerkosaan Vina. Saya tuh minta bukti sama kamu, otak kamu Putri ya. Kamu punya nggak bukti kalau Peggy adalah pelaku pembunuhan yang dilakukan terhadap Vina? Punya bukti nggak kamu? Jangan jual cocor kamu di sini ya. Kamu jangan bajingan di sini. Kalau kamu seorang pengacara, otak kamu dipakai ya, harus ada titik koma ya. Jangan kamu bilang terbukti ya otak pelaku pembunuhan Vina, sementara bukti itu tidak ada dalam tangan kamu, tidak ada dalam otak kamu. Sial banget kamu, pengacara jadi setan kamu ya. Kalau kamu bilang Peggy ini terbukti, sudah pasti buktinya ada di tangan kamu ya, cocor ya. Makanya kamu jangan sombong, jangan jual muka kamu di sini ya. Di sini bukan tempat kamu jual muka ya. Habis lu. Biadab banget sini perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Sebuah amarah yang coba diungkapkan oleh ibu-ibu ini kepada si Putri. Putri yang merupakan seorang calon wali kota Lampung, mencoba untuk pansos di kasusnya Vina. Dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan terbukti melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Kira-kira bukti apa yang disimpan oleh si Putri ini sehingga dia begitu yakin ya, dia begitu yakin bahwa si Peggy adalah otak pembunuhan itu yang sebenarnya. Memang kalau kita melihat sepak terjangnya si Putri ini, dia bukan berperan sebagai pengacara, tetapi dia lebih berperan sebagai benalu, ya, sebagai benalu yang hanya menumpang agar dia semakin terkenal, agar dia semakin viral, sehingga ini bisa menjadikan dia semakin terkenal supaya dia bisa lolos menjadi wali kota. Perbuatan Anda ini sangat kejam. Perbuatan Anda ini sangat bajingan, sangat jahat, ya. Anda sangat kejam sekali, Putri. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah otak yang sesungguhnya. Bahkan sekarang kepolisian Polda Jawa Barat dengan tidak merasa bersalah sekalipun, dengan tidak merasa malu sedikit pun, mereka ingin memperpanjang masa tahanannya Peggy Setiawan, karena dengan diperpanjangnya masa tahanan Peggy Setiawan, artinya Polda Jawa Barat menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak punya bukti yang kuat untuk menahan Peggy Setiawan. Banyak sekali saksi-saksi yang meringankan Peggy Setiawan. Saya pikir bahwa Peggy Setiawan itu layak untuk dilepaskan dari dalam sel tahanan. Dia tidak bersalah. Bukan hanya Peggy Setiawan, tetapi orang-orang yang sudah dipenjarakan 8 tahun lalu itu harus dibebaskan oleh kepolisian di Polda Jawa Barat. Pertanyaan saya untuk Anda, beranikah Anda untuk melepaskan para tersangka? Tersangka yang merupakan korban salah tangkap, tersangka yang merupakan korban dari kesaksian-kesaksian palsu yang diberikan oleh orang-orang itu. Kesaksian yang diarahkan, ya, semuanya diarahkan oleh kepolisian. Mau jadi apa marwah institusi kepolisian kalau di dalam situ ada hanya oknum-oknum bejat, oknum-oknum yang jahat. Bang Hotman Pares dan Putri ya, saya singgung kembali, maaf saya kritik kembali ya. Anda tersinggung dengan ulasan-ulasan netizen, katanya Anda dapat sokokan PT. Tahu kan sokokan PT itu kan duit. Kalau untuk membuktikan
kita memang kalah. Sebab kita tidak tahu Anda disogok apa tidak. Itu kita memang kalah kalau dibuat persidangan. Kalau Anda menuntut kami salah. Memang kami tidak tahu fakta sebenarnya disogok apa tidak. Tapi pernyataan netizen yang kayak gitu, kenapa Anda tersinggung? Kalau Anda merasa tidak tersogok PT, kenapa Anda tersinggung? Membuat klarifikasi. Nah, di sini saya tanya sama Bang Hotman sama Putri ya. Saya sebut nama. Fair-fairan saja. Kenapa di saat Bang Hotman pertama menyinggung soal mantan Bupati Tajir pertama itu, setelah Bang Hotman ketemu dengan mantan Bupati, kenapa kok diam sampai saat ini tidak pernah menyinggung mantan Bupati? Ada apa itu? Ini yang membuat pertanyaan, ini yang membuat netizen curiga. Ya, Curiga lah. Anda tidak berhak Anda tidak berhak mengintimidasi netizen. Sebab netizen ini bersuara dan Anda tidak berhak membungkam mulut netizen. Kalau soal sogok PT itu, Anda merasa enggak? Kalau Anda enggak merasa, ya sudah. Nggak perlu klarifikasi. Yang cuma saya maukan, kenapa di saat Anda bertemu Bang Hotman dengan mantan bupati dan si Putri bertemu dengan mantan bupati, seakan-akan kasus bupati itu kok didiamkan. Ini yang membuat pertanyaan bagi netizen, ada apa? Apa karena sogok pedek? Memang kalau saya disuruh saya membuktikan, saya kalah. Sebab kami tidak melihat nyata bukti sogok PT itu, Bang Hotman. Nah, kalau Bang Hotman merasa tersinggung, ya jangan merasa tersinggung. Kalau tidak merasa, itu aja, clear kan? Tapi tolong dong diselidiki mantan bupati, bisa enggak? Bukan hanya membela kasus Vina saja. 27 Agustus 2016, Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada di Bandung, ada bukti. Halo, assalamualaikum, Neter. Masya Allah, Gusti. Ya Allah, aku sudah tidak sabar melihat Peggy Setiawan, si kuli bangunan putra Ibu Kartini yang soleh dan berbakti untuk segera bebas. Dari hari ke hari terus bermunculan saksi-saksi orang baik yang dengan tulus mau bersaksi untuk Peggy supaya dapat membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka bukan saksi-saksi bayaran dan mereka bukan saksi-saksi rekayasa. Mereka Anda saksi yang yang sesungguhnya. komen aneh-aneh di VT saya, get out. Ya, nggak usah Get out. menyimak VT saya. Oke, kita lanjut. Jadi Pak Tony tadi memberi penjelasan bahwa Anda pernah melihat ya ada foto Peggy sama Vivi mantan pacar. Terus ada satu lagi teman laki-laki Peggy. Nah itu namanya Dede. Dede ini ternyata dipanggil sebagai saksi di Polda oleh polisi. Kapan dipanggilnya? Dipanggilnya setelah ada tambahan pemeriksaan untuk Peggy, yaitu terkait dengan media sosialnya Facebook ya. Jadi kan sebelumnya udah tes psikologi, terus ada pemeriksaan tambahan terkait akun FB. Saya udah nggak bisa menelusuri lagi kalau mau tahu akun FB karena banyak yang bilang statusnya udah pada nggak ada. Tapi ternyata sudah dihilangkan oleh kita tidak pernah tahu rahasia Allah itu mau seperti apa. Dengan ada pemeriksaan tambahan, kan kita sudah lama nih mendengar bahwa polisi itu meminta ya akun juga password dari Facebooknya Peggy. Ternyata menurut Pak Tony, setelah ada pemeriksaan tambahan, kemudian Dede dipanggil sebagai saksi. Tapi Pak Tony tidak tahu nih ya materi ketika sebagai saksi itu si Dede ditanya apa. Tapi tiba-tiba Pak Tony itu mendapatkan info dari Dede bahwa pada saat kejadian Dede meyakini Peggy ada di Bandung. Dan ternyata itu buktinya ada. Karena pada saat kejadian Peggy dan Dede itu chat melalui inbox Facebook. Kalian yang julid sok mengatakan emang messenger Facebook atau inbox Facebook 2016 2024 masih ada? Ada bro. Ya, messenger Facebook atau inbox itu sama kayak email.
selama kita masih ingat nama akun dan password, kita bisa login, kita tidak delete, itu masih ada. Ya. betul. Jadi mereka itu berteman. Buktinya kan ada di foto lama Peggy. Terus ditanya, sejak kapan Dede chat sama Peggy? Itu dari awal tahun 2016 ya. Jadi mulai chat dari awal tahun 2016, ada chat di bulan Juni, ada chat di bulan Juli, dan ada chat di bulan Agustus. Jadi berarti dari sebelum kejadian dan setelah kejadian. Nah, berulang kali Dede itu menanyakan kepada Peggy, kapan Peggy mau pulang? Berarti pulang ya dari Bandung ke Cirebon mungkin. Tapi waktu itu setelah kejadian, Peggy mengatakan dia nggak bisa pulang. Terus dia cerita kalau motornya itu disita oleh polisi, terus rumahnya itu didatangi atau digerebek ya. Nah, udah diamankan nih, si chatting itu sudah di SS. Teman-teman gini ya, kita nggak bisa berprasangka buruk. Kok polisi baru tahu? Tentunya ada kan namanya cybercrime itu. Dia pasti sudah tahu, dia pasti menemukan itu. Mudah-mudahan cuman mereka terus mencari bukti-bukti. Karena kan gini ya, tidak mudah tentu begitu saja melepas, harus ada prosedur dan sebagainya. Tapi gini, kita itu berprasangka, Anda juga saya yang ada di barisan pendukung Peggy, anak baik itu, kita terus berprasangka positif ya. Mudah-mudahan saksi-saksi bermunculan, teman-teman Peggy ini akan memberikan tambahan bukti kepada polisi di mana posisi Peggy pada saat kejadian. Nggak usah deh Anda berjuli-juli dengan mengatakan begini, semakin banyak saksi saya semakin pusing. Saksi yang mana? Kalau makin banyak saksi tetapi dia memberi kekuatan untuk membuktikan di mana posisi Peggy pada saat kejadian, ya itu baik. Iya. Anda kalau merasa ribet gitu ya dengan banyaknya saksi-saksi yang bisa membantu menguatkan Peggy tidak bersalah, Anda nggak usah ikutin. Namanya proses penelusuran suatu kasus emang begitu, harus sabar ya. Dan Anda nggak usah ribet-ribet ya. Anda ikuti aja. Kemudian selanjutnya nih, di antara Anda itu kan ada tadi yang maaf ya, yang menurut aku mungkin orangnya waras tapi komennya nggak waras. Dia dengan kejamnya masa komen seperti ini. Bisa aja Peggy berada di Bandung, terus dia pulang ke Cirebon, perjalanannya 2-3 jam, udah balik lagi ke Bandung. Anda tolong ya jaga kewarasan Anda. Itu cara berpikir Anda itu udah jahat sebetulnya. Anda sendiri melihat seseorang yang dengan perilaku yang baik, rekam jejak yang baik, rekam di masyarakat baik, banyak bukti dari teman-temannya baik, Anda justru mencari celah seolah-olah mengatur, memutar logika supaya tetap seseorang itu dianggap jahat. Kalau kayak gitu Anda mending nggak usah komen. Ya, karena kita tidak pernah tahu loh kalau suatu hari justru anak Anda ada di posisi Peggy, Anda akan merasakan gimana Anda butuh dukungan dari orang-orang. Nah, saya tidak akan mengatakan bahwa ini sudah dijadikan bukti nih temuan chat, tapi temuan chat messenger atau inbox ini di Facebook antara Peggy dengan Dede ya, yang menyatakan pada saat kejadian Peggy ada di Bandung itu sudah dipegang oleh Pak Tony. Ini juga sama ya, ada nih orang-orang julid mengatakan, Pak Tony cuman banyak bicara di depan kamera di layar TV. Kapan Pak Tony bergerak lah? Pak Tony itu sudah mengajukan untuk sidang pra-peradilan, bahkan udah dijadwalkan. Kamu yang julid-julid, ya, yuk duduk bareng bersama yang mendukung Peggy. Tunggu, itu sudah dijadwalkan tanggal 24 Juni akan ada sidang pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukumnya Peggy. Aku nggak habis pikir orang-orang yang julid kayak gitu maunya itu apa. Nah, terus gini, sebelum aku lanjut, kamu yang suka hujat aku sok-sokan ngerti psikologi juga kamu minggir, get out, nggak usah ada di sini. Aku lihat ya, ketika Dede, teman Peggy tadi bersaksi, itu maaf nih, apa namanya? Wajahnya itu mencerminkan ketulusan.
Terus dia Kejujuran. juga ngalir aja menceritakan gitu ya, udah kayak storytelling bagaimana pengalaman dia. Memanggil ya, ingat ya, peristiwa yang luar biasa, misalnya luar biasa mengesankan tuh bisa karena menyeramkan, menakutkan, menyenangkan, menyedihkan. Itu biasanya kalau di review, kalau dipanggil itu lebih mudah diingat. Jadi kalau temen Peggy, Dedek tadi suruh mengingat kapan dia chatting, menanyakan apa, nggak usah disangsikan bahwa dia tuh bohong, merekayasa, enggak. Karena hal-hal yang kutip luar biasa, baik titik positif maupun titik negatif itu ketika di review, di daya ingat kita masih kenceng ya. Mari kita ujungnya Itu saya akan kalau sama. saksi yang benar, Hai ya. masyarakat, netizen juga semua yang mendukung Peggy untuk bebas, yuk terus langitkan doa-doa kalian kepada Allah supaya ada jalan titik terang. Allah mudahkan Peggy untuk segera bebas. Amin. Sulit hari gini menemukan remaja yang luar biasa masih berbakti kepada orang tua. Semua berharap semoga ini ujian, Allah akan mengangkat derajat Peggy. Saya terharu banyak ibu-ibu yang mau ngangkat Peggy jadi menantu kalau udah bebas. Banyak juga ya para wanita yang mengaku-ngaku pengen punya calon suami jujur kayak gini. Jadi memang berarti ada nilai karakter dari Peggy yang seperti berlian yang diinginkan oleh banyak orang. Ya Allah, semoga mudahkan jalan Peggy untuk bebas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bukti semakin banyak. Akankah Peggy Setiawan segera dibebaskan? Saya yakin bahwa dengan kekuatan doa netizen seluruh Indonesia, ya, dengan kekuatan doa netizen seluruh Indonesia, Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan yang sama sekali tidak bersalah pasti akan segera dibebaskan. Tunggu apa lagi kepolisian Jawa Barat? Apakah kalian malu? Apakah kalian dilema? Ingin melepaskan, takut dihujat. Tidak dilepaskan, tetap dihujat. Ya, saya kira akan lebih bermanfaat, akan lebih bagus jika kalian melepaskan Peggy Setiawan. Mungkin, ya, mungkin Peggy Setiawan yang merupakan pelaku pembinihan itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya. Nama bisa sama. Nama bisa sama. Tetapi Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukan merupakan pelaku utama. Masa iya menangkap seseorang itu hanya dengan bukti ijazah, KTP, kartu keluarga? Aneh sekali ya hukum di negeri kita ini. Biasanya kalau menangkap seseorang karena dia melakukan pembinihan, harusnya itu tuh ada golok, benda-benda tajam apa gitu. Ini kok barang buktinya ijazah. Kok jadi lucu ya? Memberikan bukti barang buktinya, menunjukkan barang bukti kepada kita berupa ijazah. Memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Ya ini susah kita kalau nggak ngerti BAP hukum. bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Kita dipermainkan oleh mereka. Saya mau mencabut itu. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Ada yang sebenarnya. Pencabutan ini atas Jadi inisiatif sendiri atau ada tekan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya apa bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada. Hanya ingin kebenaran saja, Pak. Ingin kebenaran saja. Memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu. Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu yang kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah.
Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak, kejujurannya, kasihan sama almarhum Eki dan Vina, itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya, dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini. Nggak kenal sama sekali, nggak tahu sih. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga ya Pak. Peggy nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Bongkar-bongkar yuk tentang Rudiana. Kenapa dia Rudiana? Kenapa seorang Rudiana begitu nutupin pelaku yang sebenarnya? Ada apa ini? Apakah Rudiana takut jeruk makan jeruk? Jeruk makan jeruk. Atau gimana? Kenapa seorang Rudiana ini sampai bikin ulah tukar kepala? Kasusnya Vina ini kan tukar kepala nih. Orang yang tidak bersalah dijebloskan, jeblos aja bukan main-main lagi. Seumur hidup. Sedangkan untuk Peggy, pelaku, otak bilang pelaku itu semuanya dihukum mati. Ada apa? Siapa yang ditutupin sama seorang Rudiana? Deng 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 deng. Apakah kasus ini sampai ke Rudiana aja? Atau stop di situ aja? Atau Rudiana berani mengungkap yang sebenarnya sama oknum-oknum jenderal? Berani nggak? Kasus Vina ini sebenarnya TKP bukan berada di situ, tapi itu semuanya serba settingan. Sebenarnya kasusnya si ini siapa tuh, si Vina ini, TKP-nya bukan di situ. Seorang Eki diambil di sono, di jedat. Ada deh, lo tahu. Nanti aku informasi gue tuh selalu diambil sama orang yang suka nangis-nangis itu. Males gue, ya kan? Bukan aku nggak apa-apa sih, informasi gue diambil-ambil, seolah-olah punya dia informasinya. Dia bilangnya katanya dia indigo. Dari dulu dia bilang indigo. Dia dulu suka posting-posting video gue, suka ini, suka itu, ya kan? Suka ngambil-ngambil video gue. Zamannya Sambo dulu, dia suka banget ngambil-ngambil video gue. Posting-posting video gue. Kalau dia indigo, dari dulu kenapa indigo kok baru muncul? Gitu aja dipercaya sama kaum 58. Kaum akhir 58 langsung percaya, langsung hujat-hujat. Gue yang dihujat, hujat aja, gak apa-apa. Gue gak peduli. Salam beras. artinya peristiwa ini seharusnya polisi itu menangkap polisi ya. Kok jadinya jeruk makan jeruk? Iya, karena sesungguhnya yang sebenarnya mengetahui peristiwa ini adalah Ibtu Rudiana. Itu sangat jelas ditunjukkan oleh sikap dan tingkah laku dia. Masa iya anaknya yang menjadi korban pembunuhan kemudian dia itu diam saja, mingkem saja? Kan nggak mungkin. Pasti dia menyimpan sesuatu. Ya, jadi terkait dengan masa penahanan pun kami Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Bapak Kapolda ya. Katanya dia mengajukan ya kepada hakim ya untuk pertahanannya Peggy karena masih ditahan. Kita nggak tahu alasannya. Bisa nggak Bapak Kapolda ini membabarkan, menjabarkan apa alasan Anda ya untuk menambah-nambah pertahanan untuk Peggy Setiawan? Apa Anda punya alasan?
Jangan sampai ya kejadian ini keluar dari konteksnya. Ya. Sekarang Anda berusaha mengirim ya atau meminta kepada hakim untuk pertahanannya Peggy Setiawan ditambah. Apa alasannya? Boleh kami tahu alasannya? Kami berharap para polisi, terutama Anda sebagai Kapolda, jangan bertopengkan hukum untuk meminum darah saudara sendiri, apalagi meminum darah rakyat. Ya, ini sangat ngeri banget. Ya, ini bukan zaman penjajahan. Kalian keluar dari konteks dengan hukum yang kalian lakukan. Tugas seorang polisi adalah mencari bukti-bukti keterlibatan Peggy Setiawan ya sebagai pembunuhnya Vina. Itu yang harus kalian lakukan, bukan meminta atau mengajukan kepada hakim untuk menambah pertahanannya Peggy Setiawan. Karena kalian tahan Peggy Setiawan saja ya. Kalau kita lihat bukti-bukti yang kalian punya ya, iblis sejak tawa melihat kelakuan kalian. Ini saya bilang ini hukumnya udah keluar dari konteksnya. Karena apa? Biasanya orang kalau ada kejadian pembunuhan, apalagi apa ya perkosaan, pasti ada bukti real yang kalian perlihatkan kepada media. Bahwa inilah bukti dia bersalah. Inilah bukti dia pelaku pembunuhan itu. Tapi kami tidak mendengar dari Bapak Kapolda yang terhormat. Ya, sekarang Anda dengan bangga dan nyengir-nyengir di kamera ya, Anda memberitakan, menceritakan, memberitahu kepada kami ya dari media bahwa Anda berusaha untuk membunuh Peggy ya. Anda berusaha mengirim surat permohonan kepada hakim untuk memperpanjangkan masa tahanannya si Peggy ya. Kalau polisi ya normal punya otak ya, Bapak Kapolda ya, dia berusaha mencari tahu ya barang bukti, mencari tahu pelaku yang aslinya, bukan berusaha ya memperpanjangkan pertahanan ya dengan masa tahanan yang tidak dilakukan oleh Peggy Setiawan. Ini benar-benar kesuliman yang luar biasa kalian lakukan. Kalian adalah pengkhianat hukum di negara ini. Ya, jangan bertopengkan hukum. Kalian minum darah rakyat sendiri. Ya. Kalau kami minta bukti sekarang, apa alasan Anda mempertahankan Peggy? Kalau setahu saya, kalau masa tahanan seperti ini seharusnya penuntut umum atau itu keluarga dari Vina, ya, karena dia yang bersangkutan, adiknya dia yang meninggal, bukan adik kamu, ya. Tugas kamu hanya mencari bukti-bukti dan pelaku aslinya, biar kamu taruh tuh di kamera ya, kami rakyat bisa lihat. Jadi kamu jangan makan gaji buta Kapolda ya, jangan cengar-cengir kamu, justru cengar-cengir kamu itu ya, saya tuh apa ya, kadang-kadang saya berpikir ya, kalau kamu ada komplotan dari pelaku pembunuhannya Vina ya, jadi kamu nggak usah cengar-cengir kamu di sini ya. Kami tidak menginginkan cengar-cengir kamu, kami membutuhkan kamu bekerja ya. Bangga amat kamu, apa yang kamu banggakan ya? Gagal dalam pekerjaan kamu, apa yang kamu cengar-cengirkan? Sekarang kami butuh alasan kenapa kamu mengirim surat kepada hakim untuk memperpanjangkan masa tahanannya Peggy. Kalau saya sendiri punya keyakinan kalau kamu melindungi pelaku aslinya ya. Apa benar kamu punya hubungan sama pelaku pembunuhannya Vina? Sampai segala cara kamu memperlakukan Peggy. Ya, sekarang kamu yang sibuk minta ya diperpanjangkan masa tahanannya. Setelah Nyai ya Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah
bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Teman-teman, nampaknya kasus Vina Cirebon ini akan seru ya. Akan terjadi pertempuran antara jeruk dengan jerut, si coklat dengan si coklat ya. Karena itu Rudiana menurut informasi tahu betul tentang peristiwa ini sesungguhnya. Di mana-mana mereka mengomentari itu Rudiana. Ya, lagi-lagi itu Rudiana. Sesuatu yang tidak masuk akal kita kalau anak kita menjadi korban, lalu kita hanya diam-diam saja. Malah sekarang yang lebih sibuk itu keluarganya si Vina. Pertanyaan besar dari kita untuk Ibtu Rudiana, kenapa Anda kok diam-diam baik ya? Kok Anda terkesan ada yang disembunyikan dari kasus Vina ini? Apakah Anda takut Anda akan kehilangan jabatan? Apakah Anda takut bahwa Anda akan kehilangan cuan? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.